Oke teman-teman, di pembahasan kita kali ini, kita bakal menyelami salah satu kisah paling menginspirasi dari Al-Quran, yaitu kisah Nabi Yahya, seorang nabi yang hidupnya jadi teladan kesucian dan keberanian yang luar biasa. Jadi, ceritanya ini tuh ibaratnya dibangun di atas 3 fondasi utama yang kuat banget. Kesucian jiwa, keberanian buat melawan kezaliman, dan keteguhan dalam membela kebenaran, apapun resikonya. Yuk kita telusuri bareng-bareng gimana 3 pilar ini ngebentuk kehidupannya yang begitu istimewa. Nah, yang bikin kisah ini makin luar biasa, semuanya itu dimulai bahkan sebelum beliau lahir. Dimulai dengan sebuah keajaiban yang seakan-akan jadi pertanda betapa istimewanya beliau kelak. Semua ini berawal dari doa tulusnya Nabi Zakaria. Coba bayangin deh, usianya udah senja banget, istrinya juga menurut medis udah divonis mandul. Tapi apa beliau nyerah? Enggak, harapannya buat punya penerus dakwah tuh nggak pernah padam. Dengan kerendahan hati yang luar biasa, beliau terus dan terus memohon kepada Allah. Dan doanya dijawab. Tapi ini bukan jawaban biasa loh. Allah ngasih 3 janji yang super istimewa. Pertama, putranya akan dikasih nama Yahya, nama yang dipilih langsung sama Allah. Kedua, nama itu benar-benar unik, belum pernah ada yang pakai sebelumnya. Dan yang paling penting, Yahya dijanjikan akan tumbuh jadi pribadi yang suci, penuh kasih sayang, dan bahkan diangkat jadi nabi. Ini bukan lagi cuma harapan, ini benar-benar keajaiban di depan mata. Kelahirannya yang ajaib itu baru permulaan loh. Sejak kecil Nabi Yahya ini udah nunjukin karakter yang, nggak kalah luar biasanya. Al-Quran itu ngasih kita gambaran yang jelas banget soal sifat-sifat Nabi Yahya. Beliau itu bukan cuma tekun banget ibadahnya, tapi hatinya juga lembut dan penuh kasih sayang. Baktinya sama orang tua jadi teladan, dan yang keren, beliau benar-benar ngejaga dirinya dari perbuatan dosa. Ini nih fondasi karakternya yang kuat banget. Nah, di sini nih letak keistimewaannya. Coba deh bayangin, pas anak-anak lain seumurannya mungkin sibuk main, Nabi Yahya itu udah dianugerahi hikmah, yaitu kemampuan buat memahami ajaran agama secara mendalam. Ini nunjukin kalau kedewasaan rohaninya itu jauh di atas usianya. Oke, dengan kebijaksanaan yang luar biasa itu, Nabi Yahya tentunya punya misi kenabian kan? Nah sekarang kita lihat, apa sih sebenarnya tugas beliau buat kaum Bani Israel? Misinya tuh jelas banget, fokus. Kayak semacam rencana perbaikan spiritual dalam 3 tahap gitu. 1, ngajak kaumnya balik lagi ke jalan Allah. 2, benerin praktek-praktek agama yang udah pada melenceng. Dan 3, nyeruin gaya hidup yang bertakwa. Jadi intinya sebuah reformasi spiritual total buat umatnya. Nah, buat ngajarin takwa, beliau ngasih contoh langsung lewat konsep yang namanya zuhud. Penting nih buat dicatat, zuhud itu bukan berarti harus miskin ya, tapi ini adalah pilihan sadar buat hidup sederhana, nggak terikat sama kemewahan dunia. Tujuannya apa? Biar hati dan pikiran bisa fokus 100% buat ibadah kepada Allah. Itulah gaya hidup yang beliau praktekin dan ajarin. Sekarang kita masuk ke bagian puncak dari kisah Nabi Yahya. Momen di mana keberanian yang nggak ada tandingannya itu diuji langsung di hadapan kekuasaan. Di sini nih kita lihat ada benturan. Di satu sisi ada Nabi Yahya yang teguh banget sama hukum Allah. Di sisi lain ada raja yang semena-mena, yang seenaknya mau nikahin kerabatnya sendiri, sesuatu yang jelas-jelas dilarang dalam agama. Saat yang lain mungkin diem aja karena takut, Nabi Yahya justru maju. Beliau menyuarakan kebenaran. To the point, di depan muka penguasa zolim itu. Dan jalan yang beliau tempuh ini, ya berakhir tragis tapi juga heroik banget. Tahap pertama, konfrontasi. Nabi Yahya secara terbuka menentang rencana haram raja. Ini langsung mancing. Tahap kedua, kemarahan si raja. Dia nggak terima dong aibnya diumbar di depan umum. Dan puncaknya di tahap ketiga, raja ngasih perintah buat ngebunuh beliau. Nabi Yahya wafat tapi bukan karena beliau kalah. Beliau wafat karena menolak menukar kebenaran demi nyawanya. Nah, karena cara wafatnya yang seperti ini, Nabi Yahya dapat gelar yang sangat mulia, syahid. Gelar ini kan khusus buat mereka yang gugur di jalan Allah, yang membela keyakinan dan kebenaran sampai napas terakhir. Jadi kematiannya itu jadi simbol pengorbanan yang paling tinggi. Oke, ceritanya mungkin udah selesai. Tapi pelajaran dari hidup Nabi Yahya ini, relevan banget sampai sekarang. Yuk kita coba rangkum hikmah-hikmah abadi dari perjalanan hidupnya. Jadi, apa sih warisan yang bisa kita ambil dari kisah ini? Kita belajar soal betapa dahsyatnya doa tulus orang tua, kayak doanya Nabi Zakaria. Kita jadi sadar pentingnya ngejaga kesucian diri dan berbakti sama orang tua.
Dan tentu aja pelajaran utamanya keberanian buat ngomong yang benar, meskipun beresiko. Dan menemukan kekuatan sejati itu bukan dari harta, tapi dari hidup yang sederhana dan fokus. Nah, setelah kita dengerin kisah yang luar biasa ini, coba deh kita diam sejenak. Kita renungin dari semua pelajaran yang diwariskan Nabi Yahya, soal doa, kesucian, keberanian, atau kesederhanaan, kira-kira pelajaran yang mana sih yang paling klik atau paling relevan buat kehidupan kamu sekarang ini?